لله الذي ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وألحقنا بالصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat limpahan karunia-Nya pada hari yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengucap nikmat Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut memberikan satu kesempatan kepada kita untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu hitung-hitungan amal, sejauh mana amal yang telah kita lakukan dengan baik, sejauh mana amal yang kita lakukan bukan untuk hal yang baik. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai saat ini kita masih mengenal Islam. Sebagai khatib di mimbar Jumat ini, tak lupa saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan hadirin sidang Jumat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 1 sampai ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yang artinya, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang Al-Anfal, tentang rampasan perang. Qulil anfal lillahi wa rasul. Katakanlah bahwa ghanimah atau rampasan perang itu, Al-Anfal itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Maksudnya milik Allah adalah segala sesuatu harus disesuaikan dengan hukum Allah, baik hukum pembagiannya, hukum hak dan kewajibannya, semua diserahkan kepada bersesuaian dengan aturan Allah. Wali Rasul, dan juga untuk Rasulullah, aturan Rasulullah bukan sebagai pribadi Rasulullah saja, tapi sebagai kemaslahatan untuk umat.
sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Dengan hal yang demikian kalian tetap bertakwa kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan diwasiatkan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Hendaklah kalian mengetahui batas-batas hukum Allah, batas-batas halal dan haram, batas-batas hak dan kewajiban. Itu adalah jalan yang benar. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, dan berikanlah hal demikian yang membuat nyaman untuk kehidupan kalian bersama. Wa atiullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum mu'minin, jika kalian memang benar-benar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah, kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat ini betul-betul merupakan satu pembelajaran bagi kita, satu batasan bagi kita. Sebagaimana yang saya ulang-ulang di setiap Jumat saya khutbah, bahwa manusia itu adalah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik, baik secara fisik, baik secara psikis. Ketika mereka percaya, ketika mereka beriman bahwa Allah adalah penciptanya, ketika mereka tahu, sadar bahwa mereka adalah ciptaan Allah, yang mana tidak diciptakan oleh Allah kecuali hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Di dalam surat 51 ayat 56, kemudian Allah juga berkata, Allah juga berfirman bahwa manusia itu diberikan amanah. Di dalam Quran surat 33 ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami berikan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka tidak sanggup untuk menerima amanah itu dan takut untuk mengkhianatinya. Maka diterimalah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi bodoh. Baik manusia itu adalah dia menerima amanah, tapi tidak baik ketika dia tidak amanah. Dia khianat, maka dikatakan manusia itu amat zalim lagi bodoh. Zalim karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bodoh karena dia merasa pintar padahal ilmunya hanya sedikit. Itu manusia. Summa wajadnahu asfala safilin. Ketika manusia tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ketika itulah Allah jatuhkan dia dengan perbuatan mereka sendiri. Asfala safilin. Mereka menjadi lebih tidak baik, mereka jatuh sejatuh-jatuhnya, lebih bahaya daripada syaitan, lebih bahaya daripada binatang. Banyak ayat-ayat itu. Dalam bulan terakhir, di bulan Agustus 1945 kita merdeka. Sekarang sudah 2025, sudah 80 tahun, merupakan satu bahan evaluasi bagi kita. Ketika kita diberikan amanah, apakah kita menjadi manusia-manusia yang beramanah? Ketika kita amanah, manusia akan merasa nyaman mendukung kita. Tetapi ketika kita tidak amanah, kita hanya ingin sebagai pemimpin tapi tidak mengkhianati. Kita mengkhianati apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai jabatan, maka Allah akan jatuhkan kita dengan tidak ada rasanya aman, sehingga mereka tidak akan taat kepada kepemimpinan kita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita berkali-kali bahwa kita adalah akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka untuk catatan kaki di khutbah Jumat ini, merdekalah kita, tapi tahulah aturan. Merdekalah kita, semoga kita menjadi manusia-manusia yang merdeka, merdeka secara fisik, merdeka secara finansial, merdeka secara spiritual, sehingga kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita nyaman hidup di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada kita dan kita menjadi manusia-manusia yang memang benar-benar beriman, bukan hanya sekedar pengakuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.